Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita jumpa lagi saat ini untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Namun mengawalinya, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Ampuni kami semua dan bantu kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami kehendak-Mu lewat firman pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang doa. Saya membaca satu buku, Kerinduan Segala Zaman, halaman 332. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada apa dengan doa? Kenapa kita mesti berdoa? Kenapa hal ini begitu penting bagi kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini? Seseorang pernah mencatatkan, doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus kepada semua orang percaya. Saudara percaya Yesus? Berdoa. Saudara kasih Yesus? Berdoa. Karena ini adalah apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Pertanyaan yang ada pada saat ini adalah, kenapa doa itu begitu penting? Dan apa yang dapat dilakukan oleh doa ini untuk kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini? Saya membagi dalam 3 hal. Kita mulai dengan yang pertama. Dengan kita berdoa, maka doa dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan, saudaraku yang kekasih. Apakah ada contoh di dalam Alkitab? Ada banyak. Saya rindu untuk kita memahami beberapa hal penting. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar dengan doa yang sungguh, dengan puasa, berpuasa kepada Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan. Dari ketakutan dapat berubah menjadi kekuatan. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Kalau kita baca ayat tersebut, di sana dikatakan sebagai berikut. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika dia dapat masalah besar sebagai seorang raja, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dia datang berseru kepada Tuhan. Dan dia meminta seluruh bangsanya untuk sama-sama datang menghadap kepada Tuhan. Apa hasilnya, saudara? Apa hasilnya? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan sebagai berikut. Yosafat maju dan berperang dan mendapatkan kemenangan. Jadi saudara-saudara umat Tuhan, apa yang dapat dilakukan oleh doa? Poin yang pertama, doa dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Inilah yang dialami oleh Raja Yosafat. Nah, pengalaman dari juru selamat kita, Yesus, di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44, di sana dikatakan sebagai berikut. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus bergumul untuk menebus dosa dunia ini, dosa saudara dan saya. Dikatakan di dalam ayat ini, ayat 44 dari Lukas 22. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa, saudaraku yang kekasih. Dengan berdoa akan dapatkan kekuatan. Dari rasa takut berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Inilah yang dialami oleh juru selamat kita. Poin yang kedua. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan begini. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Hana mengalami tekanan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. Dia dihina oleh karena tidak ada anak. Tetapi Hana datang kepada Tuhan. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan
Dan Tuhan menjawab doa Hana. Dia memberikan anak kepada Hana dan anak tersebut dipersembahkan untuk melayani Tuhan di dalam Ka'bah. Jadi poin yang kedua yang kita dapatkan, doa dapat menghasilkan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, saudaraku yang kekasih. Selanjutnya, saudara-saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-37 dan 38, di sana dikatakan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang telah membuat mereka tobat kembali." Di dalam ayat 38, "Lalu turunlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Dari tidak ada menjadi ada. Ternyata kita tidak stop hanya sampai di sana. Poin yang ketiga, Hizkia memiliki pengalaman yang unik di dalam kehidupannya. Yesaya 38 ayat 4 dan 5 berkata, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara-saudaraku, poin yang ketiga yang kita dapatkan di sini adalah doa dapat menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, saudaraku yang kekasih. Pengalaman Raja Hizkia, Tuhan menambahkan 15 tahun lagi umurnya. Dan ini adalah hal yang penting. Begitupun pengalaman dari Rasul Petrus. Di dalam Kisah pasal 9 ayatnya yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara-saudara, dari mustahil menjadi mungkin. Kesimpulan dari renungan kita saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah umat Tuhan yang tidak jemu-jemu untuk berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetapi tetaplah berdoa, karena inilah yang Tuhan harapkan dari umatnya." Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yakobus 5 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir berkata, "Karena doa orang benar besar kuasanya." Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada saat ini, marilah kita menjadi umat yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan senantiasa berdoa. Karena dengan berdoa yang sungguh-sungguh, maka mujizat besar Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena kekuatan yang kami dapatkan lewat firman pada saat ini, mengajak kami sebagai umat-Mu untuk benar-benar senantiasa berdoa, senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk selalu memilih datang kepadamu, sehingga kehidupan kami dari waktu ke waktu berkenan dan layak di pemandangan Tuhan. Terima kasih Engkau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau menjawab sesuai kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.